Monica mengirim pesan, namun Randy belum membacanya. Pria itu masih berada di kantornya, padahal jam pulang kerja sudah 30 menit berlalu. Namun Randy belum juga beranjak, karena di teras kantor sedang dipenuhi wartawan yang tengah menunggunya. Bagaimana ini, Pak? Meski sampai malam pun mereka pasti tetap menunggu sebelum mendapatkan keterangan dari Bapak, tutur asistennya. Keterangan seperti apa? Randy mendengus kesal, beranjak dari kursi dan mengenakan jasnya. Temani aku untuk menghadapi mereka, perintahnya. Sebenarnya Randy enggan untuk diwawancara karena sadar wajahnya akan menjadi sorotan publik terkait pada kasus memalukan seperti itu. Namun dia juga berpikir bahwa tak selamanya bisa terus menghindar. Di dalam lift, Randy memberi instruksi pada Sabil, "Saya akan berbicara sebentar di teras, dan kamu pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil." "Baik, Pak." Sabil mengangguk paham. Di luar gedung kantor, teras yang luas menjadi tempat berkumpul para wartawan yang tengah menunggu Randy dengan sabar, saling berdesak-desakan. Keringat mengucur di dahi mereka, berusaha mendapatkan posisi terbaik untuk mewawancarai Randy terkait skandal Rinjani dengan Pak Berto, serta kasus Rinjani yang mencelakai Monica. Kamera dan mikrofon siap mengarah pada pintu masuk, mengantisipasi kemunculan Randy kapan saja. Ketegangan semakin terasa ketika pintu kantor dibuka oleh security secara perlahan. Semua mata langsung tertuju pada sosok pria tampan yang baru muncul dari balik pintu. Randy keluar, diapit oleh dua orang security berbadan kekar yang menjadi wartawan agar jangan terlalu dekat dengan bosnya. Sedangkan Sabil dengan langkah tegap segera berjalan menuju tempat parkir mobil. Seorang wartawan yang mengenakan kemeja bergaris dan celana panjang hitam langsung menghampiri Randy. Dia mulai mengajukan pertanyaannya. "Pak Randy, bagaimana tanggapan Anda tentang kasus skandal istri Bapak dengan Pak Berto?" Randy menghela nafas panjang sebelum berkata, "Di sini perlu klarifikasi satu hal," ucapnya dengan suara berat. "Saya dan Rinjani sudah lama bercerai secara agama. Saat ini kami sedang menjalani proses persidangan di pengadilan agama. Kalian bisa cek di sana." Wartawan itu dengan sigap merekam jawaban Randy dan kembali melontarkan pertanyaan berikutnya. "Lalu bagaimana dengan kasus Rinjani yang diduga menciderai wanita bernama Monica di area makam? Apakah Monica memiliki hubungan khusus dengan Bapak sehingga mengakibatkan insiden itu terjadi?" Randy menggeleng tegas, raut wajahnya nampak kesal, seolah merasa terusik. "Saya sudah mengatakan sebelumnya, saat ini saya dan Rinjani sudah tidak ada ikatan apapun. Jadi mohon jangan mengaitkan permasalahan yang dialami Rinjani dengan diri saya. Segala sesuatu yang terjadi antara dia dan orang lain adalah urusan pribadinya, bukan urusan saya." Tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Randy, wartawan itu kembali menggali informasi. "Pak Randy, apa Anda mengenali wanita bernama Monica itu?" Beberapa sumber mengatakan bahwa motif Rinjani menyuruh orang mencelakai Monica karena merasa cemburu. Randy tegas membantah, "Itu tidak benar. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Monica. Jadi hentikan pertanyaan mengenai hal tersebut," ucap Randy frustasi. Sebuah mobil hitam baru saja berhenti di depan teras, mengalihkan perhatian Randy dari kerumunan wartawan yang berusaha memintanya untuk menjawab pertanyaan lebih banyak. Setelah mengucapkan perpisahan singkat, pria itu berlalu melangkah menuju mobil yang sudah menunggunya. Namun wartawan yang tidak puas dengan jawaban Randy terus mengejarnya, bahkan hingga ke mobil. Serangkaian pertanyaan mengenai kasus Monica terus dilontarkan oleh pihak wartawan, seolah-olah mereka berusaha untuk membuat pria itu terperosok dalam tekanan. Akan tetapi Randy
tidak menanggapinya lagi. Dia duduk dengan tenang di kursi penumpang mobil, tatapan matanya lurus ke depan, mengabaikan kerumunan wartawan yang terus berusaha mengeksplorasi kebenaran dari mulutnya. Sungguh aneh wartawan ini. Kenapa mereka selalu mengejar informasi dari saya? Kenapa tidak mencari para pria itu? Atau pada istrinya dan Monica? Keluh Randy kesal, merasa tidak adil atas situasi yang sedang dihadapinya. Saya dengar Pak Berto sedang dirawat di rumah sakit, Pak. Pria itu mendadak kena serangan jantung, sahut Sabil. Mungkin istri Pak Berto juga dikejar oleh wartawan, sama seperti Bapak. Saya ini bukan artis, tapi kenapa malah dikejar-kejar kayak tadi? Akun media sosial juga sampai diserbu oleh netizen. Gerutunya, itu efek dari foto viral, Pak. Andai foto itu nggak viral pun, Bu Rinjani ditangkap polisi. Wartawan gak akan seperti itu, jawab asistennya. Terdengar notifikasi pesan di ponsel Randy. Pria itu mengeluarkan ponsel dari sakunya, lalu membuka aplikasi pesan. Kening Randy berkerut ketika melihat si pengirim pesan adalah nomor asing yang sangat familiar. Monica mengirim pesan lagi karena pesan pertama belum dibaca hingga saat ini. Kali ini dia mengirim foto wajahnya yang diambil dari samping, menunjukkan bekas luka di pipinya. Dia menuliskan sebuah caption yang menyayat hati. Coba lihat Mas, kedua pipiku seperti ini tampilannya sekarang. Ini semua karena perbuatan Rinjani. Randy menghela nafas, lalu segera mengetik pesan balasan. Maaf ya, itu bukan tanggung jawab saya. Rinjani dan saya sudah bercerai sebelum kamu cedera seperti itu. Tapi motif Rinjani melakukan ini karena saya mengirim foto dia berselingkuh ke ponsel Mas Randy. Monica membalas cepat. Akan tetapi pesan itu tidak dibaca lagi oleh Randy. Pria itu membulatkan tekad untuk tidak dekat dengan Monica. Dia tidak ingin wartawan mengira dirinya memang memiliki hubungan dengan wanita itu. Hari Minggu di rumah Mika, Ibu Elin dan suaminya datang berkunjung. Mereka merindukan cucu dan sekalian ingin melihat keadaan Ivana yang sudah lama tidak pulang ke rumah. Di ruang tengah, Ibu Elin memangku cucunya yang baru bangun dari tidur. Wanita parubaya itu menciumi kedua pipi bayi kecil itu. Matanya berkaca-kaca karena bahagia. Ivana, bagaimana kalau kamu segera menikah? Jadi mama bisa gantian mengasuh cucu setiap akhir pekan, ujar Ibu Elin sambil tersenyum simpul. Mika sambil menggelengkan kepalanya karena tahu bahwa adik iparnya itu sebenarnya tidak usah membahas topik pernikahan. Baru beberapa menit mama di sini kok sudah mengungkit soal itu lagi ya? Kalau Ivana dengan raut wajah cemberut, tangannya menekan-nekan remote TV, mencoba mencari siaran yang diinginkan demi mengalihkan topik pembicaraan. Jari Ivana berhenti menekan tombol remote saat di TV itu menayangkan berita tentang Randy. Mika dan Ivana terkesiap saat di layar TV menampilkan berita tentang Randy. Semua perhatian terfokus pada wawancara tersebut. Jadi Pak Randy itu seorang duda, gumam Mika. Mata tak berkedip menatap layar TV. Tadi pagi mama juga melihat berita itu. Sepertinya mereka berdua suami istri yang saling berselingkuh, sahut Ibu Elin sembari menghela nafas. Setelah pemberitaan tentang Randy selesai, Mika dan Ivana menatap Bu Elin dengan ekspresi bingung. Mama, kenapa langsung menyimpulkan seperti itu? Tanya Mika, sementara Ivana berusaha mengalihkan perhatiannya dengan mengajak keponakannya berbicara bercanda. Bu Elin menatap Mika lalu berkata, coba kamu pikir nak, apa motif dari istri pria itu merusak
wajah wanita bernama Monica. Mika menggigit bibir bawahnya merenung. Kalau menurut dugaan Mama, pasti karena Monica ada hubungan dengan suaminya. Kalau hanya masalah ribut biasa, nggak mungkin istri pria itu berani nekat mencelakai orang sampai seperti itu. Mika menoleh pada Fadil, lalu bertanya dengan ragu, "Mas, apa wanita yang bernama Monica itu adalah Mama Siren?" Fadil mengangguk, "Iya." "Apa Alea nggak cerita ke kamu?" Dia mengira istrinya sudah tahu tentang musibah yang dialami oleh Monica, karena biasanya Alea selalu bercerita pada Mika. "Nggak ada, Mas. Mungkin dia lupa," jawab Mika sambil menghela nafas. "Oh, jadi wanita yang wajahnya dicederai oleh istri pria itu adalah Monica, mantan istri Darel." Ekspresi Bu Elin terkejut tergambar jelas. "Berarti benar dugaan Mama, pria itu pasti ada main sama Monica. Kalian tahu sendiri kan bagaimana sepak terjangnya Monica selama ini. Dia selalu mengincar pria kaya. Ternyata setelah gagal menjadi menantu Bu Kartika, malah mengincar suami orang." "Mama, motifnya tidak seperti itu." Fadil menyanggah pendapat mamanya. Saat polisi meminta keterangan dari Monica, wanita itu mengatakan bahwa dia pernah mengirim foto istri Randy sedang bersama pria selingkuhannya ke ponsel Randy. Kemungkinan besar istri Randy dendam karena Monica membongkar skandalnya bersama Pak Berto, jelas Fadil sambil menatap ibunya agar tak salah dalam menilai orang. "Nah kan, terlihat di sini tujuan Monica mengirim foto itu untuk apa? Terus kenapa bisa Monica memiliki nomor pria itu?" tanya Bu Elin dengan nada sedikit mencemooh. Dia tak mau pendapatnya dipatahkan oleh Fadil. "Udah, nggak usah berdebat. Ngapain sih ngurusin masalah hidup orang lain?" tegur Ivana menggelengkan kepala. Dia tak tertarik dengan berita itu. Tak ada hubungannya dengan dirinya ataupun keluarganya. "Ivana, berita tadi bisa jadi pelajaran buat kamu. Jangan sampai salah dalam memilih suami. Kamu dari kemarin-kemarin Mama jodohkan dengan pria baik-baik selalu saja ditolak." Ivana menghela nafas. "Mama ini dari tadi, padahal aku sudah mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi akhirnya kembali lagi ke pengaturan awal, membahas jodoh lagi," gerutu Ivana sambil menyenderkan tubuh ke kursi. Mika terkekeh, gemas melihat perdebatan Ivana dengan ibu mertuanya. Tiba-tiba, bunyi dering ponsel Fadil mengubah suasana menjadi hening. Suami Mika itu mengangkat satu jarinya, menyuruh semuanya diam. Otomatis, perdebatan Ivana dan Ibu Elin terhenti seketika. "Halo Rel," sapa Fadil begitu menerima sambungan telepon dari pewaris satu-satunya kekayaan Anderson. "Kamu lagi di mana?" "Aku lagi di rumah. Ada apa?" tanya Fadil singkat sambil melirik Ivana dan Ibu Elin yang masih saling pandang menegang. "Barusan ada kabar dari grup himpunan pengusaha. Pak Berto meninggal dunia 1 jam yang lalu. Kalau kamu tidak repot, temani aku untuk melayat ke rumahnya." Suara Darel terdengar serius. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," gumam Fadil pelan. "Tunggu aku di mansion," sambungnya menyetujui ajakan tersebut. Setelah memutuskan panggilan telepon, Fadil segera bangkit berdiri. "Sayang, tolong ambilkan baju koko," pinta Fadil. Mika langsung berdiri, bersiap mengikuti suaminya ke lantai atas. "Siapa yang meninggal, Nak?" tanya Ibu Elin dengan rasa penasaran. Pria selingkuhan wanita itu," jawab Fadil enteng sambil meraih pinggang ramping istrinya dan melangkah pergi meninggalkan ruang tengah. "Ivana, kamu melihat kan bagaimana cara Mika melayani kakak kamu? Jadi ketika kamu menikah nanti, bantu suami mengambil pakaiannya seperti yang dilakukan oleh kakak ipar kamu." Ibu Elin menasehati putrinya sambil menatap lekat ke arah Ivana yang langsung memutar bola mata ke atas dan menahan kekesalan di dalam hatinya. Begitu tiba di mansion, Fadil mendapati Darel
telah bersiap dengan penampilannya yang mengenakan baju koko, lengan panjang. Pria berparas tampan dan bermata biru itu tampak berpamitan pada istrinya sebelum bergabung dengan Fadil di dalam mobil. Aku nggak menyangka, Rel, kasus foto itu yang tersebar waktu itu malah mengakibatkan kematian Pak Berto, gumam Fadil memulai obrolan mereka di dalam mobil. Darel mengangguk, ekspresinya terlihat serius. Iya, untungnya perusahaan kita belum bekerja sama dengan perusahaan almarhum. Tak ada yang diuntungkan dari kasus ini. Semua pihak yang terlibat di dalamnya terkena imbasnya, keluh Fadil, menghela nafas berat. Maksudnya? Darel mengerutkan kening. Fadil menjelaskan, kamu tahu sendiri kan kejadian di makam Monica menjadi korban, kemudian dua pelaku utama yang pria masuk liang kubur, yang wanita masuk jeruji besi. Pak Randy juga ikut terkena imbasnya. Terus yang menabrak istri Randy kira-kira siapa? Tanya Darel. Raut mukanya memperlihatkan ketertarikannya akan misteri yang melingkupi kasus ini. Ini yang masih menjadi tanda tanya. Pak Randy sepertinya bukan pelakunya. Kalau dia memang berniat gitu, pasti udah bertindak dari dulu waktu Monica pertama kali ngirim foto itu. Darel sambil mengangguk-angguk mendengar penjelasan Fadil. Kalau Monica sepertinya juga tidak mungkin, karena jeda waktu kejadian di makam dengan kejadian tabrakan selang waktu beberapa minggu. Jadi sekarang tinggal dua pilihan ya, Pak Berto atau istrinya? Tanya Darel menanggapi. Tepat sekali. Fadil menjentikkan jarinya. Dia sengaja membahas itu agar perjalanan mereka tidak membosankan. Yang menyebarkan foto juga siapa? Itu jadi tanda tanya juga. Saat Darel dan Fadil memasuki halaman rumah Pak Berto, mereka disambut oleh deretan karangan bunga yang tersusun rapi di dalam rumah. Ibu Nadia, istri Pak Berto, duduk di samping putrinya yang berusia 12 tahun dan Sally, keponakannya. Ketiganya kompak mengenakan pakaian hitam sebagai tanda berkabung. Di dekat jenazah Pak Berto, Ibu Nadia terlihat tegar dan tidak menangisi kematian suaminya. Meskipun hatinya sedih, namun rasa kecewa akibat perselingkuhan suaminya dengan Rinjani masih menghantui pikirannya. Putrinya yang masih terlalu muda untuk memahami situasi ini duduk dengan pandangan kosong dan bingung. Sementara itu Sally yang sedari tadi memperhatikan kedatangan Darel dan Fadil langsung berdiri dan mendekati mereka dengan langkah pasti. Sally mencoba menarik perhatian Darel. Matanya berbinar melihat kedatangan pria itu. Selamat datang Pak Darel. Terima kasih sudah datang melayat, ucap Sally dengan suara lembut seraya menampilkan senyumnya yang manis. Kenapa wanita ini ada di sini? Fadil berbisik di telinga Darel. Darel tak membalas sapaan Sally. Dia masih ingin menjaga jarak dengan wanita yang dulu pernah menumpahkan sirup ke jas mahalnya. Darel dan Fadil duduk di dekat Pak Abraham dan Pak Emir. Mereka mengucapkan bela sungkawa dan berbicara sejenak dengan Ibu Nadia. Sally terus mencoba mendekati Darel. Kini dia kembali duduk di samping Ibu Nadia, sesekali ikut menimpali pembicaraan. Di tepi jalan area pemakaman, sebuah mobil polisi tiba-tiba berhenti, mengundang tanya pada wajah orang-orang yang hadir dalam upacara pemakaman Pak Berto. Namun, reaksi Bu Nadia jelas berbeda. Wanita itu tampak pucat, memegangi dadanya dengan tangan gemetar. Sementara itu Sally tersenyum semik dengan sudut bibir yang terangkat. Sel, kenapa ada polisi? Bukankah kata kamu pria itu sudah pergi ke tempat terpencil dan aman? Bisik Bu Nadia, panik dengan suara sedikit bergetar. Aku juga nggak tahu Tante, jawab Sally enteng. Kalau mereka kesini ingin menangkap Tante, tolong jaga Vania dan perusahaan ya. Iya Tante, saut Sally dengan mantap.